Novel Evolusi Dewa Part 1. Edisi pertama hingga 10. Bersama suara serak, cerita dimulai. Kota Tianwu, rumah Zhao. Pada saat ini, di halaman belakang dapur rumah besar itu, seorang pemuda berpakaian putih sedang menari. Lalat-lalat di sekitarnya ketakutan dengan tindakannya dan terbang ke sana kemari karena panik. Kalau diperhatikan lebih teliti, mata pemuda itu berwarna abu-abu dan tak bernyawa. Jelaslah dia seorang buta dengan penampilan yang cacat. Lihat, kakak ipar tertua keluarga Zhao datang lagi hari ini untuk menangkap lalat. Cek-cek, orang buta menangkap lalat, aneh sekali. Bagaimana kalau kita bertaruh dan melihat berapa hari yang dibutuhkannya untuk menangkap seekor lalat? Para koki yang menonton menertawakannya tanpa malu-malu. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, orang-orang biasa dianggap lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, apalagi orang yang buta. Tepat saat semua orang mengejeknya, pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Saya tidak tahu apakah keberuntungan atau pendengaran saya yang tajam yang membantu saya mengetahui arahnya. Tangkap saja lalat di telapak tangan Anda. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menangkap seekor lalat dan berhasil mengaktifkan sistem evolusi hewan tingkat dewa. Ketika Lin Haotian mendengar suara sintetis elektronik itu bergema di benaknya, hatinya sedikit terkejut, dan tiba-tiba dia merasa seperti air mata mengalir di matanya. Sebagai anggota pasukan penjelajah waktu, Lin Haotian secara alami memahami apa sistemnya. Meskipun sistem itu terlambat datang 18 tahun, tidak diragukan lagi itu merupakan bantuan tepat waktu baginya dalam situasinya saat itu. Namun, pada awalnya, ia harus menangkap binatang hidup-hidup dengan tangannya sendiri agar dapat mengaktifkan sistem tersebut. Jadi dia memilih dapur sebagai titik penangkapan, tempat yang paling banyak lalatnya. Saya bekerja keras selama 3 hari dan juga diejek selama 3 hari. Namun sekarang, misinya akhirnya selesai. Ding, setelah memeriksa apakah tuan rumah telah menangkap seekor lalat, apakah kamu ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan? Lin Haotian tanpa sadar berkata dalam hati, ya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hewan peliharaan, Anda dapat memberinya nama Kung Fu Terbang. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia teringat pada film fiksi ilmiah di kehidupan sebelumnya, dan segera berkata dalam hati. Ding, hewan peliharaannya sudah diberi nama. Saat suara sistem berbunyi, panel data tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Kung Fu Fly. Nama kode, 001. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan bertarung, 1. Umur, 50 hari. Keterampilan. Tidak ada evolusi, semua organ dalam badan. Dari informasi di panel sistem, Lin Haotian memahami fungsi sistem evolusi hewan ini. Hal ini terutama digunakan untuk meningkatkan daya tempur hewan untuk penggunaan sendiri. Fungsi ini terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah peningkatan seluruh badan. Semua organ hewan dapat diperkuat. Total ada 4 tingkatan, yaitu dasar, menengah, lanjutan, dan raja. Makin tinggi levelnya, makin banyak uang yang dibutuhkan, meningkat 10 kali lipat pada setiap level. Misalnya, evolusi primer akan menelan biaya 10.000 tael emas, dan evolusi menengah akan menelan biaya 100.000 tael. Tipe kedua adalah peningkatan tingkat lanjut. Secara garis besar dibagi menjadi 7 tahap, D, C, B, A, S, SS, dan SSS. Sederhananya, ini adalah kemampuan sistem yang memungkinkan hewan untuk meningkatkan kemampuan dan bertransformasi. Ketika ayam jantan naik ke tingkat SSS, ada kemungkinan besar ia akan berubah menjadi burung phoenix api tingkat binatang dewa. Namun, tipe lanjutan ini lebih mahal. Setiap kemajuan membutuhkan sedikitnya 100.000 tael. Harga level berikutnya juga meningkat 10 kali lipat, 1 level pada 1 waktu. Selain itu, tipe pertama, peningkatan seluruh badan, memerlukan pencapaian level raja sebelum memenuhi syarat untuk peningkatan tingkat lanjut. Misalnya, dari D ke C, hewan peliharaan harus berada pada level peningkatan level raja D sebelum dapat berevolusi ke level C. Jadi begitulah. Saat dia benar-benar memahami keefektifan sistem tersebut, Lin Haotian tiba-tiba menyadari sesuatu dan merasa sedikit bersemangat. Jika sejumlah besar hewan setingkat binatang dewa diperkuat di masa depan, bukankah dunia akan bebas untuk dijelajahinya? Namun, Lin Haotian segera menyadari masalah yang sangat kritis.
Artinya, dia sekarang tidak punya uang, bagaimana dia bisa punya uang untuk berevolusi? Ding, mendeteksi pertama kalinya tuan rumah mengikat hewan peliharaan. Selamat karena mendapatkan paket hadiah pemula, apakah kamu ingin mengklaimnya? Mendengar perintah sistem, Lin Haotian segera berkata tanpa ragu, ya. Selamat kepada tuan rumah Lin Haotian, Anda mendapatkan peningkatan tingkat Raja Hewan secara gratis. Selamat kepada tuan rumah Lin Haotian, Anda mendapatkan kemajuan hewan secara gratis. Silakan pilih hewan peliharaan yang perlu berevolusi. Dalam sekejap, panel tirai cahaya dengan 5 kotak kecil terlintas di benak Lin Haotian. Kotak pertama menunjukkan seekor lalat hitam kecil. Sedangkan untuk 4 ruang lainnya, itu melambangkan bahwa ia dapat menangkap 4 hewan peliharaan lagi. Lin Haotian langsung mengklik totem lalat. Ding, penguatannya berhasil, Kung Fu Fly telah ditingkatkan secara komprehensif. Saat berikutnya, Lin Haotian menemukan bahwa panel data Kung Fu Fly telah banyak berubah. Baik itu kecepatan, kekuatan, indera, atau IQ, semuanya telah meningkat pesat. Misalnya, daya tempurnya melonjak langsung dari sebelumnya 1 menjadi 1000. Namun, masa hidupnya tetap 50 hari. Jelasnya, peningkatan semacam ini tidak dapat meningkatkan umur hewan peliharaan. Selanjutnya, saatnya untuk melakukan peningkatan. Ding, kemajuan berhasil, selamat kepada Kung Fu Xiaoying karena telah naik ke level C dan memperoleh keahlian khusus, Blood Blade Cycle. Kemudian, Lin Haotian terkejut saat mengetahui bahwa totem lalat di alun-alun itu tiba-tiba berubah. Lalat yang awalnya kurus menjadi seperti seorang atlet, dengan otot di seluruh badannya. Keenam kakinya juga menjadi kuat dan bertenaga, dan cakarnya seperti bilah sabit, bersinar dengan dingin metalik yang tajam. Yang paling penting adalah umur pemakaiannya telah melonjak dari yang semula 50 hari menjadi 500 hari. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Fungsi canggih ini sungguh hebat. Lin Haotian mencoba melonggarkan telapak tangannya. Akan tetapi, lalat kecil itu tidak langsung terbang. Sebaliknya, ia tergeletak patuh di telapak tangan, seolah menunggu perintah. Ini. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Lin Haotian terkejut saat mengetahui bahwa penglihatannya tidak lagi gelap, dan dia benar-benar bisa merasakan cahaya dan benda-benda di sekitarnya. Namun sudut pandang ini tidak berasal dari matanya, melainkan dari telapak tangannya. Disinilah Kung Fu Fly berada. Dapatkah saya membagikan adegan yang dilihat Kung Fu Fly dari sudut pandang dewa? Memikirkan hal ini, hati Lin Haotian tiba-tiba melonjak. Dia semakin merasa bahwa sistem evolusi hewan tingkat dewa ini dibuat khusus untuknya. Cek, ngebosenin banget. Dia kan udah ketahuan, taruhan kita jadi nggak sah. Orang buta ternyata bisa menangkap lalat, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Lin Haotian benar-benar menangkap seekor lalat, meskipun para koki terkejut, masih ada sedikit kesan bercanda dalam kata-kata mereka. Pada saat ini, Lin Haotian juga mengandalkan penglihatan Kung Fu Fly untuk melihat penampilan para koki itu dengan jelas. Mereka semua gemuk, memiliki telinga besar dan wajah berminyak. Di rumah Zhao, juru masak dianggap sebagai pekerja logistik tingkat rendah, tetapi meskipun begitu, orang-orang ini tidak menghormati menantu laki-laki mereka. Ia dilahirkan dalam keluarga Lin, salah satu dari 3 keluarga besar di kota itu. Latar belakangnya terbilang baik, namun karena ia terlahir buta, ia tidak diterima dalam keluarga sejak kecil. Setengah tahun yang lalu, karena perkawinan demi kepentingan keluarga, dia menikah dengan keluarga Zhao dan mengalami penghinaan. Meskipun dia memiliki istri cantik dan tinggal sekamar dengannya, dia harus tidur terpisah setiap malam. 1 tempat tidur dan 1 lantai, bahkan lebih buruk daripada para pembantu di rumah besar Zhao. Lin Haotian mengabaikan ejekan para koki dan berbalik untuk berjalan keluar halaman. Berdengung, lalat kungfu terbang di udara dan mendarat di bahu Lin Haotian. Xiao Li, melihat Lin Haotian hendak pergi, koki gemuk yang memimpin mengedipkan mata pada murid di sebelahnya. Sang murid mengangguk mengerti, lalu segera berjalan ke depan Lin Haotian dengan wajah muram, sambil meluruskan pergelangan kakinya, bermaksud membuat Lin Haotian terjatuh terbalik. Dari sudut pandang Kung Fu Fly, Lin Haotian melihat segalanya dengan jelas. Sejak menikah dengan keluarga Zhao selama 6 bulan terakhir, dia tidak tahu siapa saja yang telah disahkayatinya, tetapi orang-orang seringkali menimbulkan masalah baginya. Terutama para juru masak ini,
mereka sering merusiak makanan, dan itu sangat buruk. Kau ingin menipuku, kau minta dipukuli. Wajah Lin Haotian berubah dingin. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak keras pergelangan kaki lawan. Tendangan ini hampir penuh kekuatan. Retakan. Saat dia menginjaknya, suara tulang patah terdengar. Pergelangan kaki sang murid meledak seketika, lalu ia jatuh ke tanah sambil berteriak. Melihat pemandangan ini, ekspresi si koki gendut dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua menatap Lin Haotian dengan heran. Bisakah dia melihatnya? Mustahil. Mereka tahu semua detail tentang kakak ipar tertua keluarga Zhao. Konon katanya orang buta punya pendengaran yang sangat tajam. Dia mungkin mendengar suara itu dan tahu ada orang yang tersandung di depannya. Si koki gendut itu mengernyit pelan dan berusaha membenarkan dirinya. Saya ingin melihat apakah kamu benar-benar buta atau hanya pura-pura buta. Melihat semua orang di sekitarnya adalah orang-orangnya sendiri, dia berjalan ke arah Lin Haotian dengan ekspresi garang di wajahnya. Panggilan. Telapak tangan besar itu menamparkan kepala Lin Haotian. Tertawa. Namun, pada saat ini, Kung Fu Fly tiba-tiba terbang keluar dari bahu Lin Haotian dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilatan cahaya hitam. Detik berikutnya, 3 jari tangan koki gendut itu patah dan darah muncrat keluar. Ah, tanganku! Si juru masak gendut itu tiba-tiba menjerit bagaikan seekor babi yang sedang disembelih, menatap telapak tangannya yang berdagieng dengan 3 jarinya yang patah dengan ngeri, berkeringat deras karena kesakitan. Melihat kejadian itu, para koki yang ada di belakang tercengang, wajah mereka terlihat ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Kok bisa dalam sekejap mata, 3 jari di telapak tangan si juru masak itu terpotong? Mereka sangat yakin karena mereka tidak melihat Lin Haotian melakukan gerakan apapun tadi. Peristiwa luar biasa ini mengejutkan semua koki sesaat. Kung Fu Fly telah mendarat di bahu Lin Haotian lagi saat ini, menjilati darah di kaki depannya dengan ringan, sedingin seorang pembunuh. Setelah menguat, Kung Fu Xiaoying memperoleh keterampilan kaki sabit pedang darah. Cakarnya setajam pisau, dan kekuatan tempurnya juga jauh lebih kuat. Bagaimana mungkin si juru masak gendut yang hanya orang biasa itu bisa menangkap lintasan serangan Kung Fu Fly, padahal dia sendiri tidak tahu siapa yang telah melukainya. Kecepatannya luar biasa. Jantung Lin Haotian berdebar-debar setelah melihat kekuatan Kung Fu Fly. Bahkan seekor lalat pun bisa menjadi sangat kuat setelah diperkuat. Jika itu adalah hewan yang lebih maju atau binatang buas, bukankah itu akan bertentangan dengan keinginan surga? Saya masih bisa menangkap 4 hewan peliharaan sekarang, jadi saya harus menghasilkan uang. Setelah merasakan manisnya sistem, Lin Haotian sekarang ambisius dan berencana untuk memperkuat pasukan hewan. Namun, meskipun menangkap binatang masih mungkin, hal itu tidak semudah bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi saat ini, satu-satunya cara adalah menghasilkan uang secepat mungkin. Lagi pula, peningkatan dasar tingkat terendah dalam sistem itu berharga 10.000 tael perak. Dia kekurangan uang sekarang, jadi dia hanya dapat menemukan beberapa cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dengan perubahan pikiran, Lin Haotian melangkah maju dan meninggalkan tempat ini dengan langkah mantap. Sikapnya yang tenang membuat para koki yang hadir merasa takut, dan mereka tidak berani mengganggunya lagi. Saat melangkah keluar gerbang rumah Zhao, Lin Haotian mengangkat kepalanya. Kung Fu Fly juga mengangkat kepalanya. Nikmati matahari terbenam dengan tenang. Cahaya jingga bersinar di wajahnya yang bersudut, dan pupil matanya yang abu-abu memperlihatkan sedikit rasa percaya diri. Sejak melakukan perjalanan melintasi waktu, Lin Haotian tidak pernah merasa seceria seperti saat ini. Berjalan di jalan yang ramai, Lin Haotian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan kota ini selama bertahun-tahun, dan pemandangannya agak mirip dengan gaya arsitektur kuno di kehidupan sebelumnya. Seiring bertambahnya usia, Lin Haotian memiliki pemahaman umum tentang benua ini. Benua itu disebut benua langit, dan tidak memiliki sekte dan pembudidaya abadi yang biasa terlihat dalam novel. Prajurit dan penyihir adalah subjek utama dunia ini. Kedua, tekniknya. Keterampilan bertarung terbagi menjadi surga, bumi, hitam dan kuning. Jika seorang pendekar yang tingkatannya sama memiliki keterampilan bertarung yang lebih maju daripada lawannya, maka ia akan memperoleh keuntungan besar dalam pertarungan. Adapun ilmu beladiri tukang sihir, ilmu beladiri tersebut sangatlah mendalam dan rumit,
dan sama sekali tidak dapat dibeli di pasaran. Seseorang harus memasuki Akademi Wufu untuk memperoleh kesempatan mempelajarinya. Lin Haotian merasa kemampuannya saat ini lebih seperti profesi yang relatif tidak populer, penjinak hewan. Akan tetapi, sebagai seorang penjinak binatang, ia setara dengan seorang master top yang belajar dengan cepat. Satu penguatan saja dapat membuat hewan apapun menjadi setia, dan bahkan meningkatkan keseluruhan kekuatan tempurnya dan mencapai transformasi tingkat lanjut. Pelatih hewan mana yang bisa melakukan ini? Setelah berjalan-jalan di jalan, Lin Haotian akhirnya berhenti di depan sebuah toko dengan plakat hitam. Plakat ini sepenuhnya hitam dan tidak memiliki huruf atau tanda apapun, yang membuatnya tampak sangat aneh. Orang awam mungkin tidak memahaminya, tetapi beberapa orang dalam tahu bahwa ini adalah toko khusus yang menghususkan diri dalam menjual misi pembunuhan. Lin Haotian secara alami tahu bahwa dua bos besar di balik toko ini adalah keluarga Zhao dan keluarga Lin. Di kota Tianwu, keluarga Zhao adalah sponsor keuangan terkaya. Sebagai keluarga seni bela diri kuno, keluarga Lin memiliki kekuatan militer terkuat. Namun, membuka toko khusus semacam ini tidak hanya membutuhkan perlindungan kekuatan militer yang kuat, tetapi juga membutuhkan perputaran kekayaan yang besar, sehingga kedua perusahaan harus bekerja sama. Setengah tahun yang lalu, dia menjadi korban dan menikah dengan keluarga Zhao, sehingga terjalinlah hubungan kerjasama antara kedua keluarga melalui pernikahan. Toko hitam ini adalah asal-muasal penghinaan yang dideritanya di masa lalu. Karena ini masih awal, mari kita akhiri di sini. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke arah toko di depannya. Dari sudut matanya, dia melihat sebuah topi bambu yang dipajang di dinding di sebelahnya. Dia mengambilnya dan menaruhnya di kepalanya. Sebuah lingkaran kain kasa hitam tergantung di tepi topinya, menutupi seluruh wajahnya. Lin Haotian melangkah langsung ke dalam toko, dan segera aroma harum menusuk hidungnya. Dengan bantuan penglihatan Kung Fu Fly, Lin Haotian melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Tetapi saya melihat seorang wanita hendak meninggalkan toko. Dia mengenakan gaun polos biru muda yang anggun, dengan bentuk badan yang anggun dan wajah cantik yang sangat memukau. Bau ini, mungkinkah itu dia? Hidung Lin Haotian berkedut sedikit. Meskipun dia tidak dapat melihatnya sebelumnya, dia langsung mengenali aroma unik wanita itu. Karena wanita cantik ini adalah istri nominalnya, Zhao Linger. Setelah setengah tahun berhubungan, Lin Haotian dan Zhao Linger hanya memiliki sedikit komunikasi, tetapi dia memiliki beberapa pemahaman umum tentang urusan yang terakhir. Zhao Linger tidak hanya cantik, tetapi juga seorang wanita bisnis yang berbakat. Keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tingkat penyihir tingkat 4. Di kota Tianwu, hanya ada sedikit penyihir, apalagi mereka yang bisa mencapai tingkat keempat. Oleh karena itu, di seluruh keluarga Zhao, kekuasaan dan statusnya adalah yang kedua setelah kepala keluarga Zhao, dan dia juga merupakan manajer di balik layar toko hitam ini. Demi mengembangkan usaha keluarga, Zhao Linger yang pada dasarnya sombong dan tak mau kehilangan keperawanannya sebelum bertemu dengan orang yang disukainya, memilih menikahi Lin Haotian, seorang pria buta yang bisa dikendalikan, ke dalam keluarga. Kamu pikir aku di luar jangkauanmu sekarang, tapi aku akan memastikan kamu di luar jangkauanku di masa depan. Lin Haotian mensibir saat dia melewati Zhao Linger dalam diam. Hah, ketika kedua belah pihak saling berpapasan, Zhao Linger tak kuasa menahan diri untuk menatap Lin Haotian dengan matanya yang jernih. Mengapa punggung orang ini terlihat familiar? Dia sedikit mengernyit dan menatap sosok Lin Haotian dengan linglung sejenak. Dia hanya orang buta, tidak mungkin dia muncul di sini. Zhao Linger menggelengkan kepalanya diam-diam dan mengalihkan pandangannya ke kaki Lin Haotian. Lihatlah langkahnya yang mantap, setiap langkahnya maju dengan suatu tujuan, tidak seperti orang buta yang meraba-raba dengan hati-hati. Zhao Linger tidak banyak memikirkannya. Setelah menatap Lin Haotian dengan rasa ingin tahu beberapa kali, dia berbalik dan pergi. Dekorasi di dalam toko agak mirip dengan gudang senjata. Lin Haotian menemukan berbagai senjata di kontainer itu, tetapi sebagian besar adalah belati dan rapier yang cocok untuk pembunuhan. Rupanya, mereka tidak hanya menjual misi pembunuhan untuk mendapatkan komisi, mereka juga menjual senjata kepada pembunuh. Tuan, jika Anda datang ke sini hanya untuk membeli senjata, saya minta maaf karena kami tidak berbisnis hari ini.
Seorang penjaga toko setengah baya dengan kumis memandang Lin Haotian yang memasuki toko dan berkata ragu-ragu. Lin Haotian berpura-pura bersikap dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bicara omong kosong lagi, aku di sini untuk bekerja." Mendengar ini, ekspresi pemilik toko setengah baya itu sedikit tegas, dan ada sedikit ketakutan di matanya saat dia menatap Lin Haotian. Orang-orang yang datang ke sini untuk mengambil pekerjaan itu semuanya adalah pembunuh yang membunuh orang tanpa berpikir dua kali. Dia tidak berani menyinggung siapapun di antara mereka, kalau tidak, dia akan mati suatu hari tanpa tahu caranya. "Bolehkah aku bertanya namamu?" Sikap pemilik toko yang sudah setengah baya itu jelas menjadi jauh lebih sopan. Dalam dunia pembunuh, meskipun tidak seorang pun akan mengungkapkan identitas mereka, setiap pembunuh memiliki nama kode sendiri, yang menyebabkan terciptanya daftar peringkat pembunuh. Lin Haotian berubah pikiran dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jingke." Jingke, penjaga toko setengah baya itu tercengang. Dia belum pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Mungkinkah dia seorang pemula? Memikirkan hal ini, pemilik toko setengah baya itu menatap Lin Haotian dengan curiga. Namun kehadiran topi bambu itu menghalangi pandangan penasarannya. "Misi toko kami dibagi menjadi 4 level, biasa, sedang, sulit, dan daftar merah." Penjaga toko setengah baya itu memandang Lin Haotian dan bertanya, "Pekerjaan apa yang ingin kamu ambil?" "Biasa saja, sebaiknya tidak terlalu jauh." Ini adalah pertama kalinya Lin Haotian mengambil pekerjaan, jadi tentu saja dia tidak berencana untuk terlibat dalam misi pembunuhan yang sulit. Sedangkan untuk apa yang disebut daftar merah, tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit untuk membunuh beberapa orang kuat tingkat atas, yang belum ada seorang pun mampu melakukannya. Mendengar ini, pemilik toko setengah baya itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Ternyata dia memang masih pemula, pantas saja kalau dia mendapat tugas biasa saja. Dia lalu berjalan ke konter, mengambil setumpuk besar kertas dan mulai memeriksanya. "Mengerti." Tak lama kemudian, pemilik toko setengah baya itu tersenyum dan berkata, "Anda beruntung. Kebetulan ada tugas biasa di kota Tianwu kita." Sambil berbicara, pemilik toko setengah baya itu mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Ini adalah informasi misi pembunuhan, dengan huruf merah bunuh di sudut kanan atas. Mangsa, Chen Dajiu. Usia, 38 tahun. Kekuatan, prajurit level 2. Identitas, bos Kasino Tiantian. Lokasi aktif, Kasino Tiantian. Bawahan, 23 orang, semuanya prajurit level 1. Hadiah, 100.000 tael. Informasi di atas sangat terperinci, bahkan mencantumkan bagaimana orang ini memperkosa, merampok, dan menindas yang lemah. Ia juga dilengkapi dengan potret target, yang tampak ganas dengan bekas luka mengerikan di pipi kirinya. Lin Haotian membacanya dengan cermat dan mengangguk diam-diam. Tidaklah disayangkan jika orang jahat seperti itu mati. Yang paling menarik perhatian Lin Haotian adalah hadiah misinya, yang memang merupakan cara bagus untuk menghasilkan uang dengan cepat. Berdasarkan peraturan industri, komisi sebesar 30% akan diambil. Penjaga toko yang sudah setengah baya itu berkata dengan tenang, "Setelah tugas ini selesai, toko kami akan menyuruh seseorang untuk memeriksa apakah mangsanya sudah mati." "Ya," Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Setelah dikurangi komisi 30%, masih ada sisa 70.000, yang lumayan juga. Setelah bertemu dengan seorang pejalan kaki di jalan dan menanyakan lokasi tempat perjudian Tiantian, Lin Haotian segera tiba di tujuannya. Di depannya ada sebuah kasino dengan kata perjudian tergantung di atasnya, yang cukup mempesona. Pintunya tertutup, tetapi Anda masih bisa mendengar teriakan keras dari dalam. Di tempat seperti ini, siapapun yang kehilangan uang akan merasa buruk. Di sebelah kasino, ada pegadaian yang menerima barang berharga apapun. Setelah menjanjikannya, Anda dapat menukarkannya dengan uang, lalu pergi ke kasino untuk memainkan beberapa permainan. Orang pintar tahu bahwa kasino dan pegadaian berdekatan satu sama lain, dan selalu ada sistem yang menguntungkan semua pihak. Yang satu mendapat komisi, yang lain mendapat modal perjudian. Kedua toko tersebut berdekatan satu sama lain, yang dapat menciptakan rantai kepentingan yang sangat baik. Lalat kecil, cari mangsa dan buat keputusan cepat. Lin Haotian memberi perintah,
lalu berbalik dan berjalan ke sudut jalan, berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak tertarik memasuki kasino yang penuh asap dan kotor seperti itu. Berdengung. Setelah menerima perintah, Kung Fu Fly tiba-tiba terbang keluar dari bahu Lin Haotian dan kemudian masuk melalui jendela di dinding belakang. Buka. 35. Macan tutul membunuh semuanya. Dadunya sakit ya. Kok macan tutul lagi? Jika saya kalah lagi di ronde berikutnya, saya akan menggadaikan rumah saya ke pegadaian untuk mendapatkan uang. Saya tidak percaya saya tidak bisa bangkit kembali. Ada 10 meja judai di kasino, yang semuanya dipenuhi dengan gemuruh para penjudai. Sangat berisik. Di setiap sudut tempat itu berdiri para penjahat judai, semuanya berwajah garang dan kuat. Dengan adanya penjahat-penjahat yang menjaga tempat ini, kebanyakan orang tidak akan berani membuat masalah di sini. Di tempat istirahat di belakang meja judai, Chen Dajiu sedang duduk di kursi, memeluk seorang pelacur, dan meremas-remas badannya dengan tangannya yang besar. Dealer yang diperkenalkan oleh Lao Ba bagus. Saya bisa menghasilkan setidaknya 1 juta dalam periode terakhir. Melihat para penjudai yang kehilangan uang di tempat tersebut, Chen Dajiu menunjukkan senyum puas. Saat mulutnya melebar, bekas luka mengerikan di wajahnya sedikit berubah, membuatnya tampak semakin ganas. Itu dia, Lin Haotian menggunakan visi Kung Fu Fly untuk mengunci Chen Dajiu sekaligus. Membunuh. Lin Haotian memberi perintah tanpa ragu-ragu. Kung Fu Fly terbang langsung menuju posisi Chen Dajiu dengan kecepatan santai. Namun, Kung Fu Fly tidak langsung melancarkan serangan. Sebaliknya, ia terbang mengelilingi Chen Dajiu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jelasnya, setelah peningkatan tingkat lanjut, Kung Fu Fly sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah sekitar 10 napas, Kung Fu Fly mulai bergerak, mendekati Chen Dajiu dari belakang. Chen Dajiu merupakan petarung level 2 yang memiliki indera yang tajam. Dia jelas merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Matanya sedikit menggelap dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Lalat kungfu segera membuat belokan tajam yang indah dan terbang melewati sisi tersebut. Kemudian mendarat di punggung pelacur itu dan menatap Chen Dajiu dengan hati-hati. Ia menunggu saat yang tepat. Kesempatan besar untuk membunuh dengan satu pukulan. Sulit untuk membayangkan bahwa Kung Fu Xiaoying telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam peran seorang pembunuh dan tidak memilih untuk bertarung secara langsung. Cek, ternyata itu lalat. Melihat Kung Fu Fly, Chen Dajiu langsung mensibir dan mengabaikannya. Namun pandangannya dengan waspada menyapu kerumunan di lapangan, dengan kilatan tajam di matanya. Dia mendengar dari berita angin bahwa baru-baru ini ada orang yang menyewa seseorang untuk membunuhnya, jadi dia harus berhati-hati. Jika aku tahu siapa majikannya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Chen Dajiu mendengus kejam, mengulurkan tangan untuk mengambil botol anggur, memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguknya. Cahaya dingin melintas di mata Kung Fu Xiaoying. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk pembunuhan. Pada saat itu, ia tiba-tiba menukik keluar dan terbang mendekati tenggorokan Chen Dajiu dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Cakarnya yang setajam pisau menyambar leher lawan bagai kilatan petir, dan seketika itu pula tenggorokannya terpotong. Pergerakannya halus dan segala sesuatunya dilakukan dalam sekejap mata. Chen Dajiu tiba-tiba merasakan sakit di lehernya dan tanpa sadar menutupi lehernya dengan tangannya. Namun, sedetik kemudian, darah mengucur deras dari luka itu sambil menimbulkan suara mendesis. Engah. Segera setelah itu, Chen Dajiu membuka mulutnya dan meludahkan seteguk besar darah. Rasa sesak seketika menjalar ke seluruh badannya. Lalu terdengar suara ledakan yang keras dan dia langsung jatuh ke tanah. Seluruh badannya mulai bergetar tak terkendali dan matanya yang ketakutan perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Adegan yang tiba-tiba itu membuat pelacur yang ada di sebelahnya begitu ketakutan hingga dia menjadi pucat dan berteriak. Kebisingan di sini membuat khawatir semua penjahat dan banyak penjudai di kasino. Dalam sekejap, serangkaian pandangan terkejut dan curiga tertuju padanya. Chen Dajiu terbunuh. Ketika semua orang melihat kematian tragis Chen Dajiu yang mendadak, mereka tercengang, dengan kepanikan di wajah mereka. Para penjahat kasino juga ketakutan. Bosnya tadi baik-baik saja, kok dalam sekejap mata, dia malah terbunuh oleh seseorang yang menggorok lehernya.
Tanpa mereka sadari seekor lalat berlumuran darah telah terbang keluar jendela tanpa suara. Bagus sekali. Lin Haotian yang sedari tadi berdiri di pojok jalan menunggu, tersenyum dan memuji lalat kungfu yang hinggap di bahunya. Lin Haotian tetap tenang menghadapi kasino yang sedang kacau saat itu, dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka tiba di toko hitam dan baru saja melangkah melewati pintu, pemilik toko setengah baya itu sedikit terkejut melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Haotian lagi. Mungkinkah pemula ini merasa bahwa ada terlalu banyak penjahat di kasino dan begitu takut sehingga dia datang ke sini untuk membatalkan misi? Penjaga toko setengah baya itu diam-diam membencinya di dalam hatinya dan tidak menyangka bahwa Lin Haotian telah menyelesaikan misinya. Karena pembunuh biasanya melakukan pembunuhan pada malam hari. Tetapi hari masih siang, dan Lin Haotian berbalik begitu cepat sehingga pemilik toko setengah baya itu langsung menganggapnya pengecut. Benar saja, pemula tidak bisa diandalkan. Penjaga toko setengah baya itu menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi masih dengan senyum profesional di wajahnya, dia bertanya, apakah Anda sudah menyelesaikan tugasnya? Baiklah, tentu saja. Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh. Apa? Mendengar hal itu, pemilik toko yang sudah setengah baya itu pun tertegun, mengira ia salah dengar. Awalnya itu hanya pertanyaan biasa, dan dia bersiap menertawakan lelucon Lin Haotian. Tanpa diduga, jawaban Lin Haotian seperti ini, yang benar-benar di luar harapannya. Apakah kamu benar-benar membunuh Chen Dajiu? Penjaga toko setengah baya itu menatap Lin Haotian dengan pandangan bertanya, dan berkata dengan tenang, menurut peraturan industri, jika Anda membuat laporan palsu tentang suatu tugas, lidah Anda akan dipotong. Saat suara itu jatuh, dua pria berpakaian ungu tiba-tiba muncul di pintu belakang toko, menatap Lin Haotian dengan mata dingin. Mereka memiliki aura yang tenang dan jelas merupakan seniman bela diri, dan kekuatan mereka tidak kurang dari prajurit tingkat kedua. Mendengar hukuman ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, sungguh kejam. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat meminta seseorang untuk pergi ke kasino untuk memverifikasi kebenarannya. Chen Dajiu meninggial dengan cara digorok lehernya. Lin Haotian berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, lalu menarik kursi dan duduk dengan santai, siap menunggu kabar. Tentu saja, penjaga toko setengah baya itu jelas tidak mempercayainya. Saat dia hendak memanggil anak buahnya, seorang pemuda kurus berpakaian hitam tiba-tiba berlari masuk ke dalam toko. Penjaga toko Tong, Chen Dajiu dari kasino Tian-Tian baru saja terbunuh. Saat pemuda berpakaian hitam itu masuk, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang yang membunuhnya pasti seorang ahli bela diri. Dia mampu menggorok leher Chen Dajiu dan membunuhnya di antara begitu banyak penjahat di kasino tanpa ada yang menyadarinya. Apa? Itu benar-benar kematian akibat digorok leher. Mendengar ini, pemilik toko setengah baya itu menghirup udara dingin. Dia menatap Lin Haotian dengan ngeri, dan tentu saja tahu bahwa yang disebut master bela diri itu adalah orang di depannya. Bagaimana? Lin Haotian menyilangkan kakinya dan berbicara dengan suara tenang, artinya sangat jelas. Saya orang yang buta dan tidak mengenali orang hebat. Mohon maaf jika saya telah menyinggung Anda tadi. Jantung pemilik toko parubaya itu sedikit bergetar. Dia mengangguk dan membungkuk cepat-cepat, matanya penuh kekaguman. Lin Haotian tetap diam. Dia tidak merasa tidak senang dengan pertanyaan pemilik toko setengah baya tadi. Yang lebih ia pedulikan adalah remunerasi dan apakah ia dapat menerimanya sekarang. Namun, pemilik toko setengah baya itu merasa berbeda ketika melihat sikap diam Lin Haotian. Mungkinkah tuan ini mencoba menyelesaikan masalah denganku di belakangku? Memikirkan hal ini, pemilik toko setengah baya itu diam-diam menelan ludahnya, keringat dingin mengucur di dahinya. Karena efisiensi Anda yang sangat tinggi, toko kami dapat mengabaikan komisi 30% untuk tugas ini. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum meminta maaf. Untuk menebus kesalahannya, dia jelas berencana membayar dari kantongnya sendiri dan mengambil 10 lembar uang emas. Uang kertas emas ini berasal dari perusahaan perdagangan Wanlong, dan setiap uang kertas bernilai 10.000. Lin Haotian tentu saja tidak sopan dan langsung mengambil 10 uang emas itu. Saat hari mulai gelap, Lin Haotian tidak berniat menerima perintah lagi dan berbalik. Jaga dirimu, Tuan. Kembalilah saat Anda punya waktu. Penjaga toko yang setengah baya itu segera berjalan mendekat dan dengan hormat mengantarnya ke pintu toko. Menurutnya, dengan keterampilan pembunuhan Lin Haotian yang luar biasa,
dia memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tingkat sedang atau bahkan sulit, tetapi dia memilih tugas tingkat biasa. Penjaga toko setengah baya itu cukup bingung mengenai hal ini. Tuan ini tiba-tiba ingin melakukan sesuatu dan datang untuk melakukan suatu pekerjaan untuk memuaskan hasratnya di waktu luangnya. Sang pemilik toko yang sudah setengah baya itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak berani menunjukkan rasa jijik sedikitpun. Penjaga toko Tong, siapakah pria misterius tadi? Melihat punggung Lin Haotian yang pergi, pemuda berpakaian hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dialah orang yang diberi perintah untuk membunuh Chen Dajiu lebih dari 10 menit yang lalu, Jingke. Ketika pemilik toko yang sudah setengah baya itu mengatakan hal itu, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba bergidik, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Untungnya, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah tadi, kalau tidak, akan jadi buruk. Pemuda berpakaian hitam itu tenggorokannya berdenging dan berusaha menelan ludahnya. Memikirkan kematian Chen Dajiu dengan cara digorok lehernya, dia tak dapat menahan rasa takut yang terus menghantuinya. Pada saat ini, ketika Lin Haotian berjalan ke tempat terpencil di sudut jalan, dia melepas topinya, melepas mantelnya dan melemparkannya ke sudut. Ketika saya bertemu Zhao Linger di toko hitam hari ini, meskipun dia mengenakan topi menutupi wajahnya, pakaiannya tidak berubah. Dengan otak cerdas Zhao Linger, jika dia kembali mengenakan pakaian ini, mungkin akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan identitas si pembunuh, Lin Haotian harus berhati-hati dan tidak boleh mengungkapkan detail kecil apapun. Di jalan, Lin Haotian menemukan toko pakaian dan membeli satu set pakaian yang cocok untuknya. Tepat saat dia melangkah keluar dari toko, Lin Haotian sekilas melihat jaring laba-laba di sudut dinding di atas pintu dari sudut matanya. Di tengah jaring itu ada seekor laba-laba, berwarna abu-abu kecoklatan dan ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Tiba-tiba seekor nyamuk terbang dan tak sengaja tersangkut di jaring. Melihat perangkapnya berhasil, laba-laba itu segera menukik dan menggigit nyamuk itu secara langsung, lalu melepaskan racunnya sehingga nyamuk itu tidak dapat melawan lagi. Dalam sekejap mata, nyamuk itu menjadi santapan lezat laba-laba. Mengapa tidak mengoleksi laba-laba ini juga? Melihat ini, hati Lin Haotian tergerak sedikit. Dia sekarang memiliki 100.000 tiket emas, yang cukup untuk menambahkan hewan peliharaan lain untuk diperkuat. Memikirkan hal ini, Lin Haotian menemukan tongkat kayu dari samping, menusuk laba-laba itu secara langsung, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ding, sedang memeriksa, tuan rumah telah menangkap seekor laba-laba, apakah kamu ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan? Lin Haotian mengangguk tanpa ragu, iya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hewan peliharaan, Anda dapat memberinya nama. Laba-laba serigala. Lin Haotian menamakannya demikian karena kekuatan bertarung laba-laba itu bisa sama ganasnya dengan serigala. Ding, hewan peliharaannya sudah diberi nama. Saat suara sistem berbunyi, Lin Haotian berkata dalam hatinya, evolusikan hewan. Saat berikutnya, dua totem hewan tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Tuan rumah, silakan pilih hewan yang akan diperkuat. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia mengetuk ringan pada pola laba-laba. Dengan memperhitungkan peningkatan seluruh badan, tingkat dasar biayanya hanya 10.000, sedangkan tingkat menengah biayanya 100.000. Lin Haotian bahkan tidak peduli dengan peningkatan utama dan hanya memilih tingkat menengah. Ding, penguatan berhasil, laba-laba serigala ditingkatkan ke tingkat menengah D. Selamat telah memperoleh keterampilan khusus, racun yang mematikan. Dalam sekejap, uang kertas 100.000 emas di tangan Lin Haotian lenyap begitu saja. Saat peningkatan perantara selesai, penampilan laba-laba serigala berubah secara signifikan. Badannya yang semula berwarna abu-abu kecoklatan berubah menjadi hijau tua, dan ukurannya pun bertambah besar. Sepasang taring di sudut mulutnya panjang dan tajam, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Kemudian, panel data muncul. Laba-laba serigala. Nama kode, 002. Pemilik, Lin Haotian. Level, D menengah. Kekuatan tempur, 800. Umur, 1 tahun. Keterampilan, racun mematikan. Setelah membaca informasi laba-laba serigala, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Kung Fu Fly sekarang berada pada level pemula peringkat C, sementara Wolf Spider berada pada level menengah peringkat D, dan jelas ada perbedaan kelas yang besar di antara keduanya.
Oleh karena itu, kekuatan tempur Wolf Spider lebih rendah daripada Kung Fu Fly, tetapi keterampilannya dalam menggunakan racun yang mematikan dapat dianggap sebagai keterampilan pembunuhan yang baik. Sembunyikan di sakumu. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan laba-laba serigala segera merangkak di sepanjang lengannya dan ke dalam sakunya dengan sangat patuh. Setelah diperkuat, badan laba-laba serigala menjadi jauh lebih kuat. Taruh di saku Anda, dan bahkan jika tidak sengaja hancur, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ding, tuan rumah telah berhasil menerima hewan peliharaan kedua dan bersikap positif, jadi dia akan diberi hadiah berupa undian acak. Tuan rumah, apakah Anda ingin mengikuti undian? Tepat saat Lin Haotian hendak pergi, sebuah perintah sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Lin Haotian sedikit tertegun. Apakah ada hadiah tambahan jika memelihara hewan peliharaan? Sistem ini cukup bagus. Ya, Lin Haotian mengangguk tanpa ragu. Ding, undiannya sudah berakhir. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh bakat kultivasi tertinggi. Latihan seni bela diri Anda dalam semua aspek telah mencapai tingkat terkuat, dan kecepatan menyerap energi spiritual telah meningkat 100 kali lipat. Bakat kultivasi yang paling utama. Lin Haotian tertegun sejenak, lalu dia kegirangan. Bakat kultivasi benua langit terbagi menjadi lemah, rendah, menengah, lanjutan, dan super. Adapun bakat yang utama, ia merupakan puncak dari pengembangan bakat. Tingkat bakat menentukan prestasi seseorang dalam seni bela diri. Bahkan istrinya Zhao Linger, yang memiliki bakat kultivasi tingkat tinggi, merupakan pemimpin di antara generasi muda di kota Tianwu. Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi yang sangat melonjak. Selama dia menggerakkan pikirannya sedikit, dia dapat menyerap energi spiritual ini ke dalam badannya, dengan cepat menguatkan otot, tulang, dan darahnya, serta memperkuat badannya. Di masa lalu, dengan badan Lin Haotian yang lemah, mustahil baginya untuk merasakan energi spiritual apapun dari langit dan bumi, apalagi berlatih. Namun kini, dia berdiri tepat di puncak praktik seni bela diri. Selama Anda bekerja lebih keras, Anda dapat dengan mudah mencapai puncak seni bela diri. Ini adalah simbol kejeniusan. Berdengung, saat dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mencapai keadaan penuh, badan Lin Haotian tiba-tiba bergetar, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu di badannya yang terisi, dan dia merasa sangat nyaman. Nadi spiritual telah terbuka, dan aku menjadi prajurit tingkat pertama. Lin Haotian menunjukkan kegembiraannya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Seperti yang kita ketahui, ada 9 pembuluh darah spiritual dalam badan manusia, dan membuka satu pembuluh darah spiritual dapat membawa pada terobosan. Dan sekarang, dia telah menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam badannya dan berhasil membuka urat spiritual pertama, yang setara dengan benar-benar melangkah ke ambang batas seni bela diri dan mencapai tingkat prajurit tingkat pertama. Saya akhirnya bisa berlatih. Lin Haotian mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan dahsyat yang belum pernah dirasakan sebelumnya di badannya, dan suasana hatinya menjadi gelisah. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, kata sampah tidak akan ada hubungannya dengan dia. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan sedikit menyesuaikan emosinya yang meluap-luap. Kemudian dia membawa Kung Fu Fly dan Wolf Spider dan berjalan menuju rumah Zhao di ujung jalan. Hari sudah malam dan hampir waktunya makan malam, jadi saya akan kembali dan makan sambil memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Ada 2 ruang makan di kediaman Zhao, satu besar dan satu kecil. Hanya anggota keluarga Zhao dan beberapa pengurus senior yang memenuhi syarat untuk memasuki kafetaria. Yang kecil tentu saja tempat para pembantu makan. Lin Haotian berjalan mantap menuju kafetaria besar, tanpa niat pergi ke kafetaria kecil tempat para pelayan makan. Sebelumnya dia buta dan membiarkan orang lain membodohinya, tapi sekarang semuanya berbeda. Selain itu, dia adalah kakak ipar tertua di keluarga Zhao dan benar-benar memenuhi syarat untuk makan di kafetaria. Mengandalkan fisik Kung Fu Xiaoying, Lin Haotian berjalan ke pintu kafetaria tanpa penyimpangan apapun begitu dia tiba di rumah Zhao. Dekorasi di dalam kafetaria cukup unik. Kelihatannya seperti restoran dari luar dan memiliki ruangan pribadi. Tentu saja, kursi di kotak pribadi merupakan hak istimewa yang hanya dinikmati oleh anggota senior keluarga Zhao. Kebanyakan orang yang duduk di meja luar adalah anggota keluarga yang lebih muda. Saat ini sudah ada belasan pemuda yang sedang makan di sini.
Dilihat dari wajah mereka yang berkeringat, mereka pasti baru saja selesai berlatih bela diri. Di samping anak-anak muda itu, ada seorang pria setengah baya kurus berdiri mengelilingi meja, menanyakan mereka dengan sangat hormat apakah mereka butuh makanan tambahan. Akan tetapi, anggota keluarga Zhao itu tampaknya sangat pilih-pilih dan mempersulit pihak lain dalam segala hal. Lin Haotian langsung mengenalinya dari suara pria paruh baya itu. Orang ini adalah pengurus ketiga rumah Zhao, Qin Ji. Tugas utamanya adalah mengelola logistik keluarga Zhao dan berbagai tugas lainnya. Dan kafetaria ini berada di bawah yurisdiksi Qin Ji. Sejauh yang saya ingat, sikap Qin Ji terhadap saya sangat buruk. Ia sering meminta pembantunya agar tidak menyiapkan pakaian untuknya, dan sangat pelit dalam memberi makanan, bahkan memakan sisa makanan orang lain. Meskipun Lin Haotian buta, pikirannya sejernih cermin. Mengingat statusnya sebagai menantu keluarga Zhao, seorang pelayan biasa tidak akan pernah berani menentangnya. Satu-satunya kemungkinan adalah ada pendukung yang lebih besar di balik layar yang memungkinkan para pelayan ini bertindak begitu tidak bermoral. Pada saat ini, kepala pelayan ketiga Qin Ji juga memperhatikan Lin Haotian. Dia tiba-tiba terkejut dan tidak mengerti mengapa menantu laki-laki yang buta ini, yang biasanya pendiam dan mudah diganggu oleh siapapun di keluarga Zhao, berani datang ke kafetaria untuk makan hari ini. Tetapi Anda datang di waktu yang tepat, karena saya telah menahan napas dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya karena melayani tuan-tuan muda ini. Qin Ji menyeringai dalam hatinya dan menatap Lin Haotian, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Merasakan tatapan jahat dari pengurus ketiga Qin Ji, Lin Haotian mendengus dalam hatinya, tetapi tidak langsung marah. Yang lebih penting adalah mengisi perutnya terlebih dahulu. Dia mengulurkan tangannya, berpura-pura meraba-raba, dan berjalan dengan tenang ke jendela makanan. Kung Fu Xiaoying di bahunya melirik sekilas dan menyadari bahwa hidangan di sini jelas jauh lebih mewah daripada hidangan di kantin kecil milik para pelayan. Koki yang sedang menghidangkan hidangan telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Koki gendut dan muridnya Xiao Li, keduanya patah kaki atau tangan di depan Lin Haotian. Jadi ketika dia melihat Lin Haotian datang, dia tidak bisa menahan rasa sedikit geli di kulit kepalanya, dan berkata dengan gemetar, hidangan apa yang kamu butuhkan? Ini, itu, Lin Haotian benar-benar tidak sopan. Dia menunjuk jari-jarinya secara acak, memesan 5 atau 6 hidangan daging sekaligus, dan membawanya pergi di atas nampan. Sang koki pun langsung bingung. Hidangan yang tampaknya dipesan Lin Haotian secara acak ternyata semuanya terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Begitu saja, Lin Haotian membawa hidangan dan berjalan langsung ke meja di seberang pelayan ketiga Qin Ji, duduk, dan kemudian menikmati makanan dengan santai. Saat sedang makan, Lin Haotian sengaja melewatkan sepotong daging perut babi, sehingga terjatuh di atas meja. Lalat kecil itu mengerti apa yang sedang terjadi dan segera hinggap di potongan daging itu dan mulai memakannya dengan cepat. Namun, laba-laba suka memakan makhluk hidup, jadi kita hanya bisa menunggu hingga malam dan membiarkan laba-laba serigala berburu sendiri. Dengan kemampuannya yang sudah meningkat saat ini, dapat dikatakan mudah memangsa beberapa nyamuk dan lalat. Cek-cek, orang buta sungguh menyedihkan. Bukan hanya tidak bisa melihat, mereka bahkan tidak bisa memegang sepotong daging pun. Melihat ini, Qin Ji memanfaatkan kesempatan itu, berjalan mendekat dan tertawa sinis. Menurutnya, Lin Haotian pergi ke kafetaria untuk makan kali ini, tidak diragukan lagi untuk mencari masalah. Menghadapi ejekan Qin Ji, Lin Haotian mengabaikannya. Dia terus memakan makanannya, mengabaikan orang lain seolah-olah dia adalah udara. Orang buta ini berani mengabaikanku. Qin Ji menyipitkan matanya sedikit, semburat ekspresi pucat muncul di wajahnya. Di matanya, Lin Haotian adalah sampah yang lebih buruk dari seekor binatang. Beraninya dia mengabaikannya. Situasi ini benar-benar membuat Qin Ji marah besar, dan dia segera menuangkan sebotol air seni kuda yang telah dia persiapkan sejak lama ke dalam mangkuk sup Lin Haotian. Tanpa dia sadari bahwa semua ini dilihat oleh Kung Fu Fly, dan Lin Haotian tentu saja juga mengabadikan pemandangan itu. Memangnya kenapa kalau dia menantu tertua keluarga Zhao? Dia masih di bawah kekuasaanku. Qin Ji tersenyum main-main dalam hatinya, dan tidak sabar untuk melihat reaksi Lin Haotian saat dia meminum air seni kuda. Anggota keluarga Zhao di lobi juga memperhatikan gerakan kecil Qin Ji. Namun, mereka semua acuh tak acuh. Sebaliknya,
Mereka menonton dengan sikap seperti penonton, tidak dapat menahan tawa, menduga Lin Haotian akan meminum sup yang dicampur dengan air kencing kuda. Pada saat ini, di bawah tatapan menggoda semua orang, Lin Haotian telah mengambil semangkuk sup dan perlahan membawanya ke mulutnya. Namun, tepat ketika semua orang mengira dia akan meminumnya, Lin Haotian tiba-tiba membalikkan tangannya dan menyiramkan seluruh sup langsung ke wajah Qin Ji. Meskipun suhu supnya tidak tinggi, sekitar 80 derajat. Setelah terkena cipratan, seluruh wajah Qin Ji langsung memerah dan dia menjerit kesakitan. Bagaimana rasanya sup yang tercampur air seni ini? Lin Haotian tiba-tiba berdiri dengan seringai di bibirnya. Oh, hidung orang buta ini cukup tajam, dia bahkan bisa mencium sesuatu. Melihat kejadian ini, anak-anak keluarga Zhao yang hadir sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Mencari kemah-teihan, Qin Ji tiba-tiba menjadi marah dan meninju Lin Haotian. Pada jarak sedekat itu, dan mengingat Lin Haotian buta, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengenai sasaran dengan satu pukulan. Namun kemudian, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Saat tinju Qin Ji masih berjarak 2 inci dari wajah Lin Haotian, tiba-tiba tinju itu membeku secara aneh. Bersamaan dengan tinjunya, wajah terkejut Qin Ji juga membeku. Kalau Anda perhatikan lebih teliti, Anda akan melihat seekor lalat kecil tersangkut di depan tinjunya. Makhluk kecil itu, seperti seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, sebenarnya mampu menangkis tinju yang puluhan kali lebih besar dari badannya. Namun karena sudutnya, kebanyakan orang di lobi tidak menyadari keberadaan Kung Fu Fly, bahkan Qin Ji yang sedang melayangkan pukulan pun tidak menyadarinya. Gambar itu tampak seperti ada sepotong kaca transparan yang menghalangi jalan Lin Haotian. Patah. Lalu, suara renyah terdengar. Lin Haotian mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan keras. Kemudian, terdengar suara, bang, lagi, ledakan. 2 suara. Qin Ji menjerit kesakitan, dan bekas telapak tangan merah tiba-tiba muncul di wajahnya, yang dengan cepat membengkak. Dalam sekejap, kafetaria besar itu menjadi sunyi. Tenang, benar-benar tenang. Bahkan Qin Ji yang dipukuli pun tercengang. Semua orang tercengang, menatap pemandangan ini dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang buta tak berguna dari masa lalu kini dirasuki oleh dewa perang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu ganas dan berani melayangkan pukulan dan menghantam pengurus ketiga kediaman Zhao. Pada saat ini, Qin Ji menatap Lin Haotian dengan kaget, kemarahan perlahan muncul di matanya. Kemampuan tempurnya sebenarnya berada pada level prajurit tingkat pertama. Namun karena dia meremehkan Lin Haotian dan serangannya diblokir oleh Kung Fu Xiaoying tadi, dia hampir tidak siap. Dasar orang buta, kau benar-benar menyerangku dengan tiba-tiba. Apa kau sudah bosan hidup? Qin Ji segera tersadar dan berteriak marah. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba melompat dan menyapu dengan kaki kanannya, langsung menuju kepala Lin Haotian. Namun, detik berikutnya, Kung Fu Fly yang sudah siap berangkat, tiba-tiba terbang dengan kecepatan kilat. Desir, cakar tajam itu menggores pergelangan kaki Qin Ji, langsung memotong uratnya, dan darah menyembur keluar. Ah! Qin Ji tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di sekujur badannya, lalu dia terjatuh ke tanah, memegang kaki kanannya yang berdarah dan berteriak sengsara. Melihat kejadian ini, semua anggota keluarga Zhao yang ada di sana tercengang. Itu tampak seperti lalat. Apakah aku melihatnya dengan benar? Saya juga berpikir itu lalat, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana lalat bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar? Untuk sesaat, diskusi yang mengejutkan dan meragukan terus terdengar. Kau hanya seorang pelayan kecil yang menyebalkan, tapi berani bersikap kasar kepada menantu laki-laki ini. Kali ini aku akan memberimu pelajaran. Lin Haotian memasang wajah dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah diganggu seperti ini, dia tidak lagi berselera untuk meneruskan makannya. Melihat tuannya pergi, Kung Fu Fly segera terbang, mendarat di bahu kiri Lin Haotian, dan menjilati darah di cakarnya. Begitu saja, di bawah tatapan banyak orang yang tercengang, Lin Haotian dengan tenang meninggalkan kafetaria. Setelah kembali ke rumah, Lin Haotian mengemasi beberapa pakaian dan langsung pergi ke pemandian. Lin Haotian cukup beruntung karena pemandian itu kosong, jadi ia memilih kamar mandi yang paling besar. Mungkin ada sumber air panas di bawah pemandian.
Air di sini tidak perlu dipanaskan dan dapat langsung digunakan, yang mana sangat praktis. Lin Haotian mengambil beberapa ember air dan kemudian mandi air hangat yang nyaman. Karena lalat kecil itu takut air, Lin Haotian membiarkannya berkeliaran di luar sendirian. Laba-laba serigala tetap di sampingnya untuk melindunginya. Tanpa diduga, si kecil terbang berkeliling dan sepertinya mencium suatu wangi, lalu benar-benar masuk ke pemandian di sebelahnya. Untuk sesaat, segala macam gambaran erotis terpancar dari retina Kung Fu Fly ke pikiran Lin Haotian. Ini, pemandian wanita. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Seluruh pemandian wanita dipenuhi kabut. Semua gadis muda yang anggun dan wanita muda yang cantik dari keluarga Zhao terlihat jelas. Lin Haotian menggelengkan kepalanya diam-diam, meski ia bisa memanjakan matanya berkat visualisasi hewan peliharaannya. Namun mentalitasnya tidak untuk mengintip. Lalat kecil. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan ketika dia hendak memerintahkan Kung Fu lalat kecil untuk pergi, sesosok badan putih anggun tiba-tiba muncul di pemandian. Orang itu adalah istri nominalnya, Zhao Linger. Di belakangnya diikuti dua pelayan cantik, masing-masing memegang pakaian ganti dan perlengkapan mandi Zhao Linger. Sebagai putri tertua keluarga Zhao, dengan kemampuan berbisnis yang jauh melampaui orang biasa, perlakuan yang ia terima tentu jauh lebih baik daripada kebanyakan wanita di keluarga Zhao. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian tampaknya memiliki suasana hati yang penuh dendam dan malah menuruti perilaku Kung Fu Xiaoying. Badan mungilnya menempel di sudut kamar mandi. Sudut pandang di lokasi ini tepat, dan Anda dapat melihat semua yang perlu Anda lihat. Tanpa seorang pun menyadarinya, Zhao Linger mulai membuka pakaiannya dengan bantuan dua pelayan. Baiklah, kamu tunggu di luar. Namun, pada saat kritis, Zhao Linger memerintahkan kedua pelayan itu untuk pergi. Tertawa. Kemudian, Zhao Linger mengangkat tangannya, dan dengan jari-jarinya yang ramping menari-nari, dia dengan cepat mengukir totem rune yang samar-samar memancarkan cahaya biru air. Di bawah bimbingan rune, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya benar-benar mulai bergetar. Seketika, energi spiritual ini berubah menjadi lapisan kabut yang menutupi seluruh kamar mandi. Samar-samar, hanya sesosok samar yang terlihat dalam kabut, tengah menanggalkan pakaian terakhirnya dan mulai mandi. Mantra air. Lin Haotian sedikit tertegun. Ini pertama kalinya dia melihat kemampuan rune sang penyihir, dan itu sungguh ajaib. Hanya dengan gerakan sederhana, seseorang dapat memobilisasi energi spiritual langit dan bumi dan membentuk keterampilan magis. Cukup menarik. Kalau ada kesempatan, saya juga akan mempelajarinya. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tertarik dengan hal ini. Meskipun dia sekarang memiliki kemampuan sistem, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan bertarung hewan, yang setara dengan melatih sekelompok pengawal yang kuat. Hanya ketika Anda menjadi kuat sendiri, Anda dapat mencapai hal yang paling nyata. Lalat kecil, keluarlah. Lin Haotian tidak berniat lagi mengintip, dan berkata dalam hati. Berdengung. Setelah menerima perintah, Kung Fu Fly mengepakkan sayapnya, berputar-putar, dan terbang langsung menjauh dari pemandian wanita. Lin Haotian sedang berendam di tangki air, teringat akan gerakan Zhao Linger yang sedang menggambar rune sihir tadi, dan ke-10 jari di kedua tangannya tak kuasa untuk tidak bergerak. Namun, sebelum mereka sempat berlatih beberapa kali, beberapa sosok tiba-tiba datang ke pemandian. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki berusia 30-an, berkulit kemerahan dan berbadan bulat. Di belakangnya ada 3 pelayan keluarga Zhao. Sungguh malang nasib orang buta tak berguna ini yang ada di sini juga. Pria itu memasuki pemandian dan melihat Lin Haotian yang sedang mandi. Dia langsung menatapnya dengan jijik dan jijik. Lin Haotian juga mengenali suaranya. Ma Tianyun, pengurus kedua keluarga Zhao, bertanggung jawab utama atas urusan pembelian keluarga dan menghasilkan banyak uang. Pelayan berpangkat tinggi ini jelas memiliki hak istimewa untuk menggunakan pemandian umum. Sedangkan untuk pembantu tingkat rendah, mereka biasanya mengambil ember air dari toilet dan mengurus diri mereka sendiri. Bawa dia pergi dan bersihkan bak mandinya. Melihat Lin Haotian menempati kamar mandi terbesar di pemandian itu, Ma Tianyun mengerutkan kening dan berteriak. Ya, kepala pelayan kedua. Ketiga pelayan itu mengangguk mengerti, lalu berjalan menuju Lin Haotian dengan wajah muram. Meskipun mereka memiliki status yang rendah di rumah Zhao, di mata mereka bertiga, Lin Haotian,
menantu yang buta dan tidak berguna, lebih buruk dari seekor guguk. Lin Haotian memegang handuk mandi di tangannya dan terus menggosok badannya dengan tenang. Di tepi bak mandi, laba-laba serigala tergeletak tak bergerak. Akan tetapi, saat ketiga pelayan itu mendekat, tiba-tiba ia menyemburkan 3 helai sutra laba-laba, yang melesat keluar dengan dahsyat bagai jarum perak. Karena lengah, mereka semua ditembak di wajah. Ah! Dalam sekejap, 3 teriakan terdengar berurutan. Namun wajah ketiga pelayan itu tiba-tiba menjadi merah dan bengkak. Mereka langsung jatuh ke tanah dengan mulut berbusa dan kejang-kejang di sekujur badan, seolah-olah mereka telah diracuni. Ini, apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, wajah gemuk Ma Tianyun membeku, matanya penuh kengerian. Mungkinkah itu laba-laba? Lalu matanya segera memperhatikan laba-laba serigala. Itu adalah laba-laba beracun yang seluruh badannya berwarna hijau tua dan kulitnya sekeras cangkang. Itu adalah laba-laba paling mengerikan yang pernah dilihat. Pupil mata Ma Tianyun tiba-tiba mengecil. Menyadari bahwa itu adalah laba-laba yang sangat beracun, dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani mandi di sini. Pada saat itu, dia berbalik dan berlari keluar dari pemandian, bahkan kehilangan salah satu sepatunya. Mereka belum mati. Kelihatannya racun dari sutra laba-laba tidak fatal. Lin Haotian berdiri dari bak mandi dan menatap ketiga orang yang jatuh ke tanah karena keracunan. Mereka masih bernapas. Jelasnya, racun laba-laba serigala hanya dapat memberikan efek racun yang mematikan jika ia benar-benar menggigit. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Haotian memanggil Kung Fu Xiaoying kembali dan berjalan keluar dari pemandian. Laba-laba serigala dengan patuh merangkak ke dalam kantong. Laba-laba beracun ada di sana. Begitu aku keluar dari pintu pemandian, aku melihat Ma Tianyun memimpin sekelompok pelayan, berjalan cepat ke arahku. Mereka semua memegang senjata seperti tongkat di tangan mereka, dan barisannya cukup besar. Kamu tidak digigit. Ma Tianyun tertegun dan menatap Lin Haotian, tampak sedikit terkejut karena Lin Haotian bisa keluar dengan selamat. Apa yang kamu gigit? Apa ada sesuatu yang terjadi tadi? Lin Haotian mengangkat bahu dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau orang buta yang tidak berguna. Tidak ada gunanya bertanya. Mendengar ini, Ma Tianyun mengerutkan kening. Baru pada saat itulah dia menyadari kecacatan Lin Haotian dan mendengus jijik. Ayo masuk dan bunuh laba-laba beracun itu untuk mencegah tuan muda digigit secara tidak sengaja. Seketika, Ma Tianyun melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Namun dia kemudian mundur dan membiarkan para pelayan masuk terlebih dahulu. Ma Tianyun masih menyimpan ketakutannya atas kejadian di mana laba-laba serigala menjatuhkan 3 orang dalam sekejap. Di luar pemandian, di bawah perintah Ma Tianyun, semua pelayan bergegas masuk. Di luar, hanya dia dan Lin Haotian yang tersisa. Laba-laba kecil, tunjukkan saja rasa terima kasihmu. Melihat Ma Tianyun tidak memiliki asisten di sisinya, Lin Haotian berencana untuk memberinya pelajaran. Setelah menerima perintah, laba-laba serigala segera keluar dari saku dan menyemprotkan sutra laba-laba langsung ke Ma Tianyun. Target yang ditembaknya tampaknya disengaja dan mengenai selangkangan Ma Tianyun. Ah! Dalam sekejap, tiba-tiba terdengar lolongan melengking seperti babi yang sedang disembelih. Ma Tianyun menutupi badan bagian bawahnya dengan tangannya, lalu jatuh ke tanah dengan mulut berbusa, badannya gemetar terus-menerus. Luka beracun semacam ini, kalaupun bisa disembuhkan di kemudian hari, fungsi itu akan hancur total. Selama sisa hidupnya, dia hanya bisa menjadi Kasim tanpa pentul Venis. Teriakan Ma Tianyun dengan cepat membuat para pelayan yang bergegas masuk ke pemandian pun bergegas keluar. Ketika semua orang melihat kondisi tragis dari kepala pelayan kedua yang diracuni, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan semuanya tercengang. Pada saat ini, gadis-gadis muda dan para wanita dari keluarga Zhao di pemandian wanita semuanya berlarian keluar sambil berpakaian karena mendengar keributan di luar. Di antara mereka adalah Zhao Linger. Saat itu, mungkin karena dia baru saja mandi, kabut masih menyelimuti sekujur badannya, memberinya perasaan bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, begitu cantiknya hingga membuat orang takjub. Ada apa dengan Butler Ma? Wajah Zhao Linger dingin. Dia melirik Butler Ma, lalu menatap sekelompok pelayan yang panik. Melapor kepada nona muda, Butler Ma hanya mengatakan bahwa ada seekor laba-laba beracun di pemandian dan meminta kami untuk masuk dan menyingkirkannya.
Salah seorang pelayan berkata dengan ekspresi kagum, namun, saat kami masuk, kami mendengar Butler Ma berteriak di luar, dan saat kami keluar, kami melihat situasi ini sekarang. Laba-laba beracun. Mendengar ini, Zhao Linger mengerutkan kening dan bertanya, seperti apa penampilannya? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu. Tadi ada Butler Ma, dan si buta ini. Pelayan itu menatap Lin Haotian di sebelahnya, lalu menatap Zhao Linger. Dia bereaksi sangat cepat dan mengubah kata-katanya, dan kakak ipar tertua sedang menunggu di luar. Sebagai tanggapan, Zhao Linger masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya, seolah-olah status Lin Haotian, suami nominalnya, dalam keluarga Zhao tidak terlalu penting baginya. Apakah kamu tahu jenis-jenis laba-laba beracun? Zhao Linger menatap Lin Haotian dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Tidakkah menurutmu ironis bahwa kau menanyakan pertanyaan ini padaku? Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya sedikit dan bertanya balik. Dia menoleh dan menghadap Zhao Linger, pupil matanya yang kelabu menatapnya tanpa kilau apapun. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Haotian berjalan melewati Zhao Linger. Ironi, Zhao Linger terkejut ketika dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Lin Haotian. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Lin Haotian adalah seorang yang buta, jadi bagaimana dia bisa melihatnya. Tetapi ketika Lin Haotian lewat, ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan dia berbalik untuk melihat punggung Lin Haotian. Begitu familiar, melihat sosok ini, Zhao Linger merasa deja vu. Oh, benar, di toko hitam. Zhao Linger tiba-tiba teringat pria misterius yang mengenakan topi bambu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap langkah Lin Haotian, dan gambaran berjalan dari pria misterius saat itu muncul dalam benaknya. Keduanya persis sama. Mungkinkah dia? Mata Zhao Linger sedikit menyipit, dan dia tidak dapat menahan rasa curiganya. Karena dia mendengar dari toko hitam bahwa ada seorang pembunuh misterius bernama Jing Ke, yang mengambil tugas itu dan menyelesaikannya hanya dalam waktu lebih dari 10 menit. Lagi pula, seluruh proses pembunuhannya sangat aneh. Di kasino dengan lebih dari 100 orang, tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Kemampuan seperti itu sulit dicapai bahkan dengan kekuatannya sebagai penyihir tingkat 4. Dari sudut pandang Kung Fu Xiaoying, Lin Haotian memperhatikan bahwa Zhao Linger di belakangnya sedang menatapnya dengan tatapan bingung. Jantung Lin Haotian sedikit bergetar, dia pura-pura terhuyung dan hampir terjatuh. Lalu ia mengulurkan tangannya, membuat gerakan seperti orang buta, dan meraba-raba ke depan. Itu seharusnya hanya kebetulan. Melihat ini, Zhao Linger menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa kemungkinan Lin Haotian adalah orangnya sangat tipis. Lagi pula, di dunia ini, hanya ada beberapa contoh orang yang memiliki fitur wajah serupa. Lagi pula, itu hanya pandangan belakang, yang tidak bisa membuktikan apapun. Yang paling penting adalah Lin Haotian adalah seorang pria buta dan kesulitan berjalan, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembunuh misterius yang kuat. Begitu Zhao Linger berubah pikiran, dia tidak lagi memiliki kecurigaan terhadap Lin Haotian. Temukan laba-laba beracun segera dan singkirkan bahaya tersembunyi. Zhao Linger segera memerintahkan para pelayan keluarga Zhao di sekelilingnya. Ya, Nona, wajah cantiknya menampakkan sedikit rasa kagum, yang membuat banyak pelayan mengangguk setia dan segera bertindak. Wanita ini memang tidak sederhana. Setelah berjalan pergi, Lin Haotian diam-diam berkeringat dingin. Setelah setengah tahun berhubungan, Lin Haotian memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kecerdasan dan perhatian Zhao Linger. Pihak lain menatapnya dengan pandangan itu tadi, dan dia pasti menebak sesuatu. Kalau tidak, berdasarkan perilakunya di masa lalu, dia tidak akan pernah menatap matanya secara langsung. Itu sesuatu yang tidak ada buktinya. Bahkan jika kau menebak sesuatu, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Lin Haotian jelas-jelas percaya diri. Lagi pula, siapakah yang percaya bahwa orang buta bisa menjadi pembunuh? Ketika ia sudah tidak terlihat lagi oleh siapapun, ia meletakkan tangannya di pinggangnya dan langkahnya pun menjadi mantap dan mantap lagi. Kembali ke rumah, Lin Haotian duduk di meja dan mulai berpikir tentang cara menghasilkan uang. Saat ini, tampaknya menjadi seorang pembunuh adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Lin Haotian pasti telah merasakan manisnya panci emas pertama yang diperolehnya hari ini dengan menggunakan Kung Fu Fly untuk melakukan pembunuhan. Sayangnya,
Dengan kemampuannya saat ini, ia tidak dapat menangkap hewan yang lebih kuat. Misalnya saja monster yang ada di dunia ini merupakan binatang buas yang lebih mengerikan dari binatang biasa. Dikatakan bahwa Warcraft sangat ganas dan kuat, mampu menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk budidaya, dan hampir seluruh badannya penuh dengan harta karun. Namun harganya mahal, apalagi kalau ditangkap hidup-hidup, tidak bisa dibeli tanpa ratusan ribu tael emas. Namun, menurut rencana Lin Haotian selanjutnya, hewan biasa dengan ukuran kecil akan lebih cocok untuk pembunuhan semacam ini. Misalnya, jika Anda melihat seekor lalat atau nyamuk terbang ke arah Anda, yang mana sangat lemah sehingga Anda hampir dapat membunuhnya hanya dengan satu jari, apakah Anda akan waspada terhadapnya? Dan dengan memanfaatkan mentalitas lawan yang membingungkan dan menghina inilah efek pembunuhan yang sempurna dapat tercapai. Berdengung, saat saya tidak ada kerjaan, lalat-lalat kecil berterbangan di sekitar rumah. Setelah berevolusi ke tingkat C, kecerdasannya telah mengembangkan kesadaran independen, dan ketika tidak ada perintah Lin Haotian, ia tampak bebas dan tidak disiplin. Tentu saja, semua yang dilihat Kung Fu Fly muncul dalam pikiran Lin Haotian. Itu. Tiba-tiba, Lin Haotian menemukan sebuah buku yang mirip dengan buku seni bela diri di tempat tidur di kamar dalam. Karena ia terlahir buta, Lin Haotian tidak pernah mengenal seni bela diri apapun sejak kecil hingga dewasa. Melihat kejadian ini pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa penasaran dan ketertarikannya. Namun, ruangan dalam adalah kamar tidur eksklusif Zhao Linger. Saya ingat pada malam pernikahan mereka, dia dengan tegas melarangnya menginjakkan kaki di sana sekalipun. Saat itu, Lin Haotian masih buta, jadi wajar saja kalau dia tidak tertarik sama sekali. Tapi sekarang sudah berbeda. Xiao Zhu, tutup pintunya dan kunci. Lin Haotian memberi perintah, lalu berjalan menuju ruang dalam. Setelah menerima perintah, laba-laba serigala segera melompat keluar dari saku. Tertawa, dua sutera laba-laba menyembur keluar, dan dengan sekali tarikan, pintu pun tertutup seketika. Lalu laba-laba serigala dengan cepat merangkak di sepanjang sutra laba-laba dan mengunci baut pintu. Seluruh rangkaian gerakan berjalan lancar dan selesai dalam satu gerakan. Lin Haotian menunjukkan senyum puas di wajahnya pada kemampuan eksekusi laba-laba serigala. Saat memasuki ruang dalam, Lin Haotian tiba-tiba merasakan bahwa udara di sini dipenuhi dengan aroma segar. Wangi badannya sama persis dengan milik Zhao Linger. Mengambil buku di tempat tidur, Kung Fu Fly segera terbang ke bahu Lin Haotian, dan matanya melihat ke arah telapak tangannya. Hal pertama yang Anda lihat ketika membaca spell ensiklopedia adalah 4 huruf emas. Di sudut kanan bawah, ada sebaris kata-kata kecil. Berasal dari versi salinan Akademi Tianyan. Lin Haotian sedikit terkejut mendengar ini. Meski aku jarang keluar rumah secara normal, aku pernah mendengar beberapa rumor. Dikatakan bahwa Akademi Tianyan adalah akademi kerajaan dari dinasti Yan Agung, dan tingkatnya mirip dengan universitas di kehidupan sebelumnya. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang akan memenuhi syarat untuk masuk setelah lulus tes dan penilaian. Zhao Linger sekarang berusia 19 tahun, dan usianya sepenuhnya memenuhi persyaratan penerimaan Akademi Tianyan. Adapun bakat dan prestasinya dalam ilmu sihir, itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu, saya menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Tianyan beberapa hari yang lalu. Buku seni bela diri ensiklopedia sihir ini merupakan hadiah yang diberikan kepada Zhao Linger oleh seorang penguji saat itu. Meskipun kontennya hanya berupa pengetahuan teoritis sederhana, namun akan sangat berharga jika dipasarkan. Lin Haotian membolak-balik halamannya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dunia baru telah terbuka. Saat dia membaca, Lin Haotian akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut penyihir itu bukanlah sihir yang dia bayangkan sebelumnya. Ini adalah keterampilan mengukir rune dan memobilisasi energi spiritual langit dan bumi untuk membentuk sihir. Baru saja di pemandian, saya mengintip Zhao Linger yang sedang mandi. Sikap menari 10 jarinya adalah untuk menggunakan kekuatan mental dalam badannya untuk menguraikan rune air. Ini menarik energi spiritual langit dan bumi, dan langsung membentuk kabut yang menyelimuti kamar mandi. Mengingat adegan sebelumnya, Lin Haotian tiba-tiba mengerti. Metode latihan penyihir terutama didasarkan pada meditasi untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Semakin kuat kekuatan mental Anda, semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang dapat Anda kerahkan.
Setelah membaca sampai akhir, Lin Haotian menemukan bahwa konten tersebut juga mencatat cara bermeditasi dan mengembangkan kekuatan mental. Secara sederhana, artinya adalah menghentikan semua aktivitas kesadaran eksternal dan mencapai keadaan kekosongan. Ketika kekuatan spiritual meningkat, ia terhubung dengan fluktuasi energi spiritual langit dan bumi, membentuk afinitas. Semakin kuat kekuatan mental, semakin tinggi pula afinitasnya terhadap energi spiritual langit dan bumi, begitu. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, lalu duduk bersila, mengosongkan pikirannya, dan mencoba bermeditasi. Dengan berkah bakat kultivasi tertinggi, Lin Haotian dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Ketika bermeditasi, dia jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat tinggi di sekelilingnya. Energi spiritual itu luas dan agung, bagaikan terbenam di lautan, energinya tak ada habisnya. Energi spiritual langit dan bumi di seluruh rumah tiba-tiba menjadi gelisah. Kalau saja ada ahli di sini saat ini, dia pasti akan terkejut. Karena kekuatan mental Lin Haotian sangat cocok dengan energi spiritual langit dan bumi. Perasaan itu sesempurna kesatuan manusia dan pedang. Inilah efek dari bakat kultivasi yang tertinggi. Saat bermeditasi, Lin Haotian mengandalkan penglihatan Kung Fu Fly untuk menatap rune api dari mantra tingkat pertama dalam buku tersebut. Dia mengulurkan tangannya dengan ringan, dan kekuatan mental yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari jari-jarinya. Kemudian, kekuatan mental ini, bersama dengan gerakan jari Lin Haotian yang agak asing, perlahan-lahan membentuk sebuah totem rune. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan rune mulai berubah. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba berkumpul bersama, dan garis-garis pada rune secara bertahap muncul sebagai api seperti arus udara, memancarkan cahaya redup. Kemudian api berangsur-angsur bertambah kuat dan tiba-tiba terbentuklah bola api yang mengembun. Mungkin rune itu tidak diukir secara teratur, dan bola api itu tidak sebesar semangka seperti yang dijelaskan dalam buku, tetapi hanya setebal ibu jari. Namun meski begitu, Lin Haotian masih sangat gembira. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Lin Haotian menggunakan mantra api. Langkah penting ini dapat dianggap sebagai awal yang sukses. Adapun kekuatan bola api, dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan penelitian nanti. Aku tidak pernah menyangka kalau aku bisa menjadi pesulap. Lin Haotian berusaha sekuat tenaga untuk menekan keterkejutan di hatinya. Tahukah kamu, di awal The Encyclopedia of Spells disebutkan kalau mau belajar rune mantra, bakat kekuatan mental itu hanya sekunder. Hal terpenting adalah pemahaman dan penggunaan kekuatan mental saat memahami rune. Orang dengan pemahaman baik membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Orang yang pemahamannya buruk mungkin tidak akan mendapatkan hasil apapun meskipun mereka berlatih keras selama setengah tahun. Itulah sebabnya mengapa orang yang bisa mempraktikkan ilmu sihir lebih langka daripada prajurit, dan ambang batasnya sangat tinggi. Di kota kecil Tianwu, jumlah penyihir sangat sedikit. Oleh karena itu, selama seseorang menjadi penyihir, di kota manapun ia pergi, ia akan dihormati orang lain dan akan menjadi tamu kehormatan di berbagai perjamuan. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu didorong terbuka di luar rumah. Karena pintunya terkunci, orang di luar tidak bisa masuk. Lin Haotian, kamu di dalam. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari luar rumah. Tidak diragukan lagi itu adalah Zhao Linger. Hati Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia segera mengembalikan ensiklopedia mantra sihir ke tempatnya. Wus! Seketika, Lin Haotian menjentikkan ujung jarinya, dan bola api itu lenyap seketika. Kemudian dia cepat-cepat keluar dari ruangan dalam dan menarik bautnya. Remuk. Saat pintu terbuka, apa yang terlihat adalah wajah Zhao Linger yang lembut, namun agak dingin. Mengapa kamu mengunci pintunya? Zhao Linger sedikit mengernyit, menatap Lin Haotian dan bertanya. Lin Haotian menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya dan berkata, ada seekor laba-laba beracun di rumah besar itu. Aku takut laba-laba itu akan menyelinap masuk ke dalam rumah, jadi aku menguncinya segera setelah aku kembali. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Lin Haotian dan kata-katanya tepat. Ketika Zhao Linger mendengar ini, dia tidak meragukannya sama sekali. Tatapan matanya saat menatap Lin Haotian menunjukkan sedikit rasa jijik dan rendah diri. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan keluargaku. Zhao Linger menggelengkan kepalanya dan mendesah, tampak mulai menyesalinya.
Meskipun keluarga Lin memiliki banyak pemuda yang luar biasa, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan tipenya. Tujuan utama memilih Lin Haotian, orang yang paling tidak berguna di keluarga Lin, bukan hanya agar bisa mengendalikannya, tetapi juga untuk terus mempertahankan kepolosannya. Ketika dia resmi menjadi murid Akademi Tianyan di masa depan, dia akan dapat menggunakan latar belakang yang kuat itu untuk membubarkan pernikahannya dengan Lin Haotian. Saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Lin, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang ekstrim terhadap keluarga Zhao. Dalam 2 bulan, saya akan bebas. Memikirkan hari pembukaan Akademi Tianyan, wajah Zhao Linger menunjukkan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Perasaan itu jelas menunjukkan bahwa ia telah menganggapnya sebagai batu sandungan dalam hidupnya dan ia tidak sabar untuk menendangnya menjauh. Melihat perubahan di mata Zhao Linger, dia mensibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal ini? Sekarang setelah dia memiliki sistemnya, Lin Haotian memiliki keyakinan penuh bahwa mereka yang memandang rendah dirinya sekarang, pasti akan memandangnya dengan mata baru di masa mendatang. Zhao Linger sepertinya berhenti berbicara dengan Lin Haotian dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan lurus menuju asrama. Apakah kamu datang dan menyentuh barang-barangku? Setelah beberapa saat, suara Zhao Linger keluar. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit. Baru saat itulah saya ingat bahwa meskipun saya mengembalikan buku itu ke tempat asalnya, saya sepertinya telah menukar sisi depan dan belakang. Tanpa diduga, Zhao Linger sangat jeli. Bahkan detail kecil ini pun dapat diperhatikan. Sementara pikirannya berputar cepat, Zhao Linger sudah berjalan keluar, memegang ensiklopedia sihir di tangannya, menatap Lin Haotian dengan mata dingin. Bukankah seekor laba-laba beracun baru saja muncul di rumah besar itu? Lin Haotian berkata dengan tenang tanpa berkomentar, aku khawatir benda itu bersembunyi di tempat tidurmu, jadi aku memeriksanya secara khusus. Mendengar ini, Zhao Linger sedikit mengernyit. Jelas saja, dia tidak menghargai perilaku Lin Haotian. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di asramaku tanpa izinku. Zhao Linger berkata dengan dingin, dengan sedikit kesan acuh tak acuh di matanya yang jernih. Tidak masalah. Lin Haotian mengangkat bahunya ringan, tampak acuh tak acuh. Ingat, pernikahan kita hanya sebuah pertunjukan. Zhao Linger berkata dengan dingin, 2 bulan lagi, aku akan menulis surat cerai untuk membubarkan hubungan kita. Sebagai kompensasinya, aku akan mengembalikan semua uang pertunanganmu 2 kali lipat. Mendengar ini, hati Lin Haotian tiba-tiba dipenuhi amarah. Belum lagi 2 kali lipatnya, bahkan 10 kali lipat atau 100 kali lipat, itu tidak akan mampu mengganti harga diriku. Apapun yang kau katakan, Lin Haotian berusaha keras menekan amarah di hatinya dan berkata dengan ringan. Kemudian dia berbalik dan berjalan tanpa suara ke lemari di sudut, mengambil selimut dan membentangkannya di lantai. Meskipun Lin Haotian telah terbiasa dengan kehidupan sebagai menantu di keluarga Zhao selama setengah tahun, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki hati yang memberontak. Karena kekuatannya terlalu lemah, perlawanan menjadi tidak berguna. Sekarang sistemnya baru saja diaktifkan, ini adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan periode waktu ini untuk terus menunggu waktuku di keluarga Zhao. Masih belum jelas siapa yang akan menceraikan siapa dalam 2 bulan. Melihat ekspresi Lin Haotian yang luar biasa tenang, Zhao Linger terkejut dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Aku pikir saat dia mengatakan ini, dia sudah siap menghadapi kemarahan Lin Haotian. Tanpa diduga, reaksi Lin Haotian saat ini begitu tenang. Ayah benar, orang pengecut tidak punya sifat pemarah sama sekali. Zhao Linger mendesah. Kesannya terhadap suaminya Lin Haotian tidak diragukan lagi telah jatuh ke tingkat yang tidak berharga. Suara Zhao Linger tidak keras, tetapi Lin Haotian memiliki pendengaran yang sangat baik dan dapat mendengar semuanya dengan jelas. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menghadapi kesombongan dan penghinaan Zhao Linger, berusaha sekuat tenaga menahan amarah yang hendak meledak. Kalau saja Zhao Linger bukan lagi istri nominalnya, dia pasti sudah meminta laba-laba serigala untuk menggigitnya secara diam-diam. Masih ada 2 bulan lagi. Aku harus segera mendapatkan lebih banyak uang untuk memperkuat hewan peliharaanku. Lin Haotian berbaring di lantai, sudah membuat keputusan dalam benaknya. Sekalipun saat itu aku meninggalkan rumah Zhao, aku tidak boleh bersikap pengecut di hadapan semua orang. Mengenai perceraian, dia tidak menganggapnya masalah besar.
Selalu ada wanita yang lebih baik di luar sana, dan wanita berikutnya akan lebih baik. Lalu lilinnya padam dan ruangan menjadi gelap. Di ruang dalam, Zhao Linger menanggalkan pakaiannya dan berganti dengan piyama kasa merah muda. Dipadukan dengan kulitnya yang cerah, dia sungguh cantik memukau. Tanpa ia sadari bahwa pada saat itu, ada seekor lalat tergeletak di sudut, menatapnya. Setiap gerakan Zhao Linger terekspos ke dalam pengawasannya. Meskipun gadis ini cantik, aku tidak mampu untuk membiayainya. Perceraian adalah sebuah kelegaan. Lin Haotian meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dan semua yang dilihat Kung Fu Xiaoying muncul dalam benaknya, tanpa ada gejolak apapun di dalam hatinya. Setelah berganti piyama, Zhao Linger tidak langsung tidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat tidur. Matanya yang indah sedikit terpejam, dan dia tampak memasuki kondisi meditasi. Dia sudah menjadi penyihir tingkat 4, dan dia masih bekerja keras. Aku baru saja memulai, dan aku tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Melihat hal ini, benih ketekunan di hati Lin Haotian tampaknya menyala. Pada saat itu, dia tiba-tiba duduk, mengosongkan pikirannya dan bermeditasi. Meskipun sekarang dia tidak mahir dalam sihir rune, namun, kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat penyihir tingkat pertama. Oleh karena itu, dalam meditasi semacam ini, Lin Haotian dapat dikatakan sangat mahir melakukannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat menyatu dengan kekuatan mental Lin Haotian, lalu dia merasakan denyut antara berbagai elemen spiritual. Kekuatan spiritual dalam badannya juga mulai menjadi lebih kuat selama meditasinya. Sekitar 1 jam kemudian, ketika kekuatan mental dalam badannya mencapai keadaan penuh, Lin Haotian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat sesuai dengan ingatannya. Saat jari-jarinya bergerak, ia mengalirkan energi mental dan dengan cepat menguraikan totem rune api utama. Rune api dipadatkan dan diaktifkan. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia langsung mengaktifkannya sesuai dengan rute aliran energi rune api. Saat berikutnya, totem rune itu tampak hidup dan bersinar. Energi spiritual langit dan bumi dalam rumah itu tiba-tiba berkumpul bersama dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Ketika energi spiritual dalam rune mencapai keadaan penuh, bola api tiba-tiba muncul dari udara tipis, menerangi seluruh lingkungan di dalam rumah. Terlihat bahwa ukuran bola api telah berubah secara signifikan. Ia tumbuh dari setebal ibu jari menjadi seukuran kepalan tangan, memancarkan aura energi yang membara. Situasi seperti ini sudah memiliki tingkat mematikan tertentu. Pada saat yang sama, itu juga berarti Lin Haotian telah resmi melangkah ke ambang batas seorang penyihir. Pada saat ini, Zhao Linger yang sedang duduk bersila di tempat tidur di ruang dalam, tiba-tiba membuka matanya. Fluktuasi energi yang dihasilkan saat Lin Haotian merapal mantra api tadi jelas membuatnya khawatir. Energi spiritual api yang murni, siapa yang merapal mantra? Wajah Zhao Linger berubah, dia segera berdiri dan berjalan menuju ruang luar. Pada saat ini, Kung Fu Fly yang diam-diam mengawasi di sudut, dengan cepat memberikan informasi itu kepada Lin Haotian. Remuk. Saat pintu terbuka, Lin Haotian telah memadamkan bola api dan menutup matanya, berpura-pura tidur. Berdiri di pintu, Zhao Linger melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung dan menyadari bahwa energi spiritual api tadi telah hilang. Apa yang baru saja terjadi? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata indah Zhao Linger, kemudian tatapannya tertuju pada Lin Haotian yang sedang tertidur di lantai. Tidak ada orang lain di sini kecuali dia. Mungkinkah fluktuasi energi spiritual tadi disebabkan oleh orang ini? Itu tidak mungkin. Bersambung.